Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Febianson, channel yang bahas informasi penting dan gak penting. Oke guys, hari ini saya mendapatkan sebuah paketan, yaitu sebuah router 4G ya, dengan 4 antena ya. Kali ini saya mau bikin review untuk alat ini guys. Soalnya saya penasaran, ini belum saya colokkan. Kemarin itu saya masih menggunakan Orbit A1 dan sekarang saya pengen mencoba menggunakan kayak gini ya. Oke, kita lihat untuk spesifikasi dasarnya terlebih dahulu. Router ini enggak ada mereknya ya, cuma tertulis 4G LTE doang di kardusnya ya. Kemudian di sini ada tulisan LM321 ya, 4G wireless router, bisa kalian lihat ya. Untuk mereknya itu enggak ada di sini ya. Made in China, saya lihat di kardusnya juga ada made in China ya. Oke, langsung kita masuk ke bentuk fisiknya guys, biar enggak kelamaan. Sebelum kita masuk ke settingan, di sini untuk routernya itu ringan banget ya, kayak buildnya itu plastiknya itu enggak solid gitu, gimana ya, ringkih banget ya. Kemudian untuk di sini ada 4 antena ya, entah ini cuma pajangan atau gimana, kita nanti bisa lihat untuk performa router ini. Kemudian di sini juga ada apa namanya? Ini ya, logo-logonya ada power, online, wifi, LAN, 4G LTE. Nanti di sini akan muncul LED ya kalau udah dicolokkan. Ya, untuk bagian atas kayak gini, ramping guys. Router ini ramping, bener-bener ramping ya. Kemudian untuk belakangnya ini ada 4 port antena. Port antena ini statik, maksudnya statik itu dia nggak pakai pigtail ya, jadi nggak bisa diganti guys, antenanya udah bawaan. Dan untuk belakangnya ada 2 buah port Ethernet, kemudian sebelahnya ada jack 12 volt untuk powernya. Di sini untuk kartunya itu menggunakan micro SIM guys, dan ada tombol reset di samping port SIM-nya. Oke, untuk bagian belakang kayak gini, ini ada ventilasi udara, bolong-bolong ya guys. Kemudian ada informasi login untuk mengakses ke routernya. Oke, selanjutnya coba kita untuk mencolokkan atau menghidupkan router ini. Bagaimana kalau hidup ya guys? Oke, langsung saja kita ke soketnya. Oke, sekarang ini kita udah menyolokkan atau mencolokkan ya ke soket listrik. Dan untuk indikatornya kayak gini guys, jadi kayak agak 3D ya di dalam ini, padahal ini cuma mika ya. Nah, kemudian untuk indikatornya ini cuma nyala hijau saja. Kalau mati ya berarti nggak ada warnanya, jadi kita nggak bisa mengukur sinyalnya bener-bener bagus atau enggak ya. Oke, kemudian kita akan coba menjelajah web UI-nya atau tampilan webnya atau konfigurasi apakah bisa di lock pen atau enggak. Kita lihat saja video ini. Oke, langsung saja kita ke halaman adminnya. Yang pertama itu masuk ke 192.168.100.1 sesuai gateway-nya ya guys. Kemudian kita enter. Untuk loginnya, untuk usernya kita tulis aja admin. Passwordnya juga kita login. Secara GUI ya, ini mirip dengan Huawei ya. Di sini ada indikator sinyalnya, kita bisa memantau kualitas sinyalnya dari routernya. Kemudian ada juga WLAN status yang terhubung, current connection, kemudian ada APN juga. Untuk statiknya juga ada. Untuk di halaman statik itu ada data plan, kemudian ada juga wires yang terhubung. SMS juga ada guys ya, ini khusus SMS juga ada. Nah, untuk phone box-nya juga ada ya. Ini kita bisa menyimpan kontak di sini. Nah, ini di sini bisa kirim SMS juga. Nah, untuk SMS juga ada settingannya ya guys. Ada server SMS-nya juga, center number. Untuk phone book-nya ini buat apa ini ya?
Oh ya, ini buat nyimpen ini apa nomor. Kemudian kita lihat di setting, di sini ada quick setup. Ya, quick setup itu berarti ini APN-nya juga ada. Nah, di sini untuk di menu dial up, di sini ada mobile connection. Ini nggak bisa dipencet itu loh guys. Kemudian ada lagi network management, juga nggak bisa dipencet atau diganti. Padahal di sini biasanya ada bandnya ya. Nah, berarti di sini settingannya itu cuma terbatas guys. Ya. Nah, kemudian ini WLAN juga bisa diganti ya untuk pengaturan WiFi. Nah, kemudian di sini juga ada lagi. Nah, DHCP server juga nggak bisa diutak-atik guys. Ini bisa. Kemudian network mode, Ethernet basic setting dan lain-lain. Ini ada yang nggak bisa diklik gitu loh. Nah, ini bisa. Ethernetnya bisa ya, bisa di PPOE. Kemudian ada pin management, virtual server juga ada. Untuk sistemnya ini ya, ini ada informasi produknya, bisa diganti juga passwordnya ya kayak gini ya guys untuk tampilan webnya. Oke, kita langsung saja ke uji coba speed testnya, kita dapat berapa ya guys. Oke, kita lihat menggunakan punyanya Ookla ya. Oke, di sini udah terdeteksi. Di sini saya menggunakan Tri. Dan kita lihat ya, koneksinya itu 20 Mbps ya. Oke, kita lihat sampai stabil ya. Turun lagi ya, kita dapat unduh 12,8 Mbps untuk kecepatan downloadnya ya. Ini lebih bagus daripada Orbit A1 ya menurut saya. Karena gimana? Karena Orbit A1 tadi saya coba itu cuma dapat 5 Mbps-an ya. Dan untuk pingnya juga buruk, 78. Itu juga tergantung di daerah kalian masing-masing ya, apakah bagus atau enggak sinyalnya ya. Dan router ini masih menggunakan Cat 4, artinya cuma bisa maksimal itu 150 Mbps saja. Untuk stoknya itu ada 2 ya guys, jadi saya nggak mau berani ngirim untuk linknya. Nanti kalian bisa cari sendiri LN321, barangkali masih ada yang jual. Dan mungkin itu saja guys tutorialnya ya guys. Silahkan kalau ada yang komentar bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.